Tiba-tiba sekitar jam 2 subuh, telepon di rumah saya itu berdering. Ternyata karyawan saya yang wanita itu nangis keras dan berkata, "Pak, tolong, bengkel terbakar. Kami 8 orang terkepung di lantai 2 dan kami nggak tahu apa yang harus dilakukan." Istri saya keluar dari kamar, "Gimana, Pi? Habis semua nih. Habis semua. Kita udah nggak punya apapun." Total kerugian waktu itu di atas 3 miliar pada saat itu, dan barang 3 miliar lebih itu dihargai ya karena sudah barang rongsokan. Waktu itu saya terima satu cek, saya masih ingat 15.400.000. Saya berkata, bagaimana dengan hutang saya yang begitu besar? Karena dengan satu agen saja ada yang sampai 800 juta, 600 juta, dan itu totalnya sangat besar. Saya mengalami stres tingkat tinggi. Ya, saya mengalami traumatis. Kejadiannya waktu itu saya ingat tanggal 14 April tahun 2007. Itu kalau nggak salah posisinya itu hari Minggu. Tiba-tiba sekitar jam 2 subuh, telepon di rumah saya itu berdering. Nah, waktu saya dengan gemetar mengangkat telepon itu, ternyata karyawan saya yang wanita itu nangis keras dan berkata, "Pak, tolong, bengkel terbakar. Kami 8 orang terkepung di lantai 2 dan kami nggak tahu apa yang harus dilakukan." Saya bingung, saya panik. Loh, bengkel yang mana? Karena bengkel kami itu ada 4 cabang. Pusatnya, Pak. Pusatnya, Pak. Saya sampai shock. Kemudian ketika saya angkat telepon, istri saya terbangun pada saat itu dan berkata, "Kenapa, Pi? Bengkel kita terbakar, Mi. Bengkel kita terbakar." Dan saya begitu shock dan saya bilang kepada karyawan saya yang wanita itu, saya berkata, "Cepat pecahkan semua kaca jendela. Kalian lompat dari rumah penduduk. Jangan sampai ada korban." Nah, saat itu saya begitu panik dan saya langsung ambil kunci sepeda motor saya dan istri saya berkata, "Udah, Pi, doa-doa, jangan terlalu panik, jangan terlalu panik." Dan akhirnya saya langsung tancap gas itu jam 2 subuh. Saya lari dengan kecepatan tinggi dan ketika sampai di lokasi bengkel, saya melihat sudah ada sekitar 19 unit mobil pemadam kebakaran dan massa sudah ratusan berkumpul dan saat itu mereka sudah menyemprot dengan air pemadam. Tapi apinya sangat besar karena di dalam bengkel itu ya oli sangat banyak dan barang-barang plastik itu sangat banyak. Mungkin stoknya itu hampir 18 truk besar itu bengkel pada saat itu. Saat itu saya hanya duduk termenung, saya nangis, saya meraung-raung seperti seorang anak kecil dan saya nggak menyangka di situ juga beberapa pelayan Tuhan, jemaat saya yang sudah saling menginformasi dan mereka berkata, "Bengkel Pak Gembala terbakar, cepat bantu, dan mereka sudah hadir di situ mungkin sekitar 10 belasan orang. Nah, saat itu saya duduk ya di depan bengkel. Petugas pemadam kebakaran melarang saya dan dia nggak tahu kalau saya pemilik bengkel dan berkata, "Jangan di sini, bahaya. Nanti meledak, kamu bisa mati." Ya, dan akhirnya beberapa pengerja saya tuh gendong saya, angkat saya karena saya udah nggak tahan melihat api begitu besar dan saya diasingkan ke samping pada saat itu. Ya, dan mereka berkata, "Udah, Pak, pulang. Tapi saya hanya meraung seperti seorang anak kecil dan sambil menangis saya berkata, "Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan?" Itu yang hanya saya ucapkan, saya nggak bisa ucapkan hal yang lain, saya cuma berkata, "Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan?" Dan akhirnya saya diantar pulang ke rumah pada saat itu. Sampai di rumah, saya meraung menangis seperti seorang anak kecil. Saya berkata, istri saya keluar dari kamar karena waktu itu dia baru melahirkan anak ketiga. "Gimana, Pi? Habis semua, Mi. Habis semua. Kita udah nggak punya apapun." Dan anak saya nomor 1, nomor 2 itu terbangun. Dan saya bilang begini, "Kevin, Stefania, kalian belajar sungguh-sungguh. Papi udah nggak punya apa-apa. Sebentar lagi mungkin akan habis, disita oleh bank." Ya, dan saat itu jujur, meskipun saya sudah melayani Tuhan, saya mengalami stres tingkat tinggi. Ya, saya mengalami traumatis. Setiap ada dengar suara sirene berbunyi, saya ketakutannya luar biasa. Dan setiap ada telepon berdering, saya udah gemetar ketakutan dan saya mengalami trauma. Saya sama sekali nggak berkata Tuhan jahat atau apapun juga. Saya cuman berkata, "Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa? Rasanya hidup udah berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan uangku ini banyak bantu Tuhan. Jemaat-jemaat yang susah, jemaat yang miskin. Kenapa Tuhan ini terjadi?" Saya mulai berusaha untuk berdoa, menyembah Tuhan, tapi begitu sulit. Dan saya berusaha untuk baca Alkitab, juga begitu sulit. Tetapi akhirnya
seperti ada suara yang begitu indah dan dia berkata, perhatikan hambaku Ayub. Perhatikan hambaku Ayub. Dan saya baru tersadar pada saat itu, karena saya ingat dari Januari sampai bulan April sebelum peristiwa kebakaran itu, saya selalu berkhotbah dari kitab Ayub. Dan tema khotbahnya hampir semua sama, meskipun topiknya berbeda. Kenapa orang Kristen bisa menderita? Kenapa orang Kristen bisa menderita? Dan akhirnya saya buka kitab Ayub dan mata saya tertuju di Ayub pasal pertama ayat 21 yang berkata, katanya dengan telanjang aku terlahir dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dan saat itu saya nangis, saya berkata, Tuhan ampuni hamba. Ampuni hambamu Tuhan. Nah saat itu saya mulai angkat satu pujian, saya ingat betul pujian itu berkata, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku tetap mengasihi Tuhan. Tetapi ada di satu bait terakhir yang berkata, kau dapati aku tetap setia. Di situ air mata saya benar-benar mengalir deras. Rasanya saya nggak sanggup Tuhan, saya berkata. Karena intimidasi di pikiran saya. Karena kami bisnis pakai uang bank, pinjaman juga begitu besar pada saat itu. Saya cuma berkata, Tuhan, aku ingin setia sampai kepada garis akhir. Nah akhirnya malam hari itu saya coba untuk tidur meskipun begitu gelisah. Besok paginya saya ingat ketika tempat itu mulai dibersihkan dan akhirnya barang-barang itu kami borongin ke orang Madura pada saat itu. Dan luar biasa, itu yang membuat saya rasanya kaki saya begitu berat melangkah di bengkel itu. Karena saya melihat hampir 18 truk spare part, ya, sepeda motor. Bahkan alat-alat bengkel bubut kami yang saya baru nggak sempat saya asuransi, baru saya cicil 1 tahun. Ya, untuk mesin bubut itu semua hancur, nggak ada sisa. Total kerugian waktu itu di atas 3 miliar pada saat itu. Dan barang 3 miliar lebih itu dihargai, ya, karena sudah barang rongsokan. Waktu itu saya terima satu cek, saya masih ingat 15.400.000. Itu cek yang begitu ringan ketika saya pegang rasanya. Beratnya itu puluhan kilo rasanya. Waktu saya pegang cek itu saya berkata, Bang, kok cuman segini? Barang saya miliaran. Ya udah jadi besi tua semua. Nggak ada harganya ini semua, dia berkata. Itu rasanya waktu saya pegang itu saya gemetar dan disitulah saya nangis hancur hati di situ di bengkel. Dan saya mengalami trauma lagi dan saya gemetar pegang cek itu dan saya berkata, Tuhan, kenapa Tuhan? Kata-kata itu terus saya ucapkan. Kenapa Tuhan? Dan dalam waktu yang singkat saya ingat karena kita juga butuh hidup, butuh makan, anak juga butuh sekolah. Dan akhirnya waktu itu saya punya 2 unit mobil. Dan akhirnya kita jual pada saat itu. Waktu mobil mau dijual dengan berat hati istri saya bilang begini, Pi, nanti pelayanan gimana? Mobil papi jual. Saya berusaha menghibur diri, saya berusaha untuk kelihatan kuat sebagai seorang suami. Saya bilang, ya dulu awal kita juga melayani, kita naik sepeda motor. Kalau hari ini Tuhan izinkan naik sepeda motor ya nggak apa-apa lah, saya bilang. Dan akhirnya mobil saat itu dengan berat hati saya jual. Dan satu hal yang membuat kekuatan bagi hidup saya pada saat itu, ketika saya sedang menangis, istri saya deketin saya dan bilang begini. Dan saya tahu itu suara Tuhan, bukan suara istri saya. Dia bilang gini, Pi, udah ya, ngucap syukur. Ingat, kita waktu menikah, 3 hari mau menikah, kasur aja nggak punya, papi masih ingat. Dan kita hanya punya uang saat itu, 3.750.000. Sekarang kita udah punya 3 anak. Dan mungkin sebentar lagi semua akan disita. Nggak apa-apa, ngucap syukur. Yang penting papi sehat, jemaat butuh papi, anak-anak kami semua butuh papi. Udah ya, papi harus kuat. Tuhan nggak pernah merancangkan yang jahat kok buat hidup kita. Dan saat itu saya dapat kekuatan baru. Saya akhirnya bisa berdoa. Saya bilang, Tuhan, secara manusia aku nggak kuat. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau nggak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Dan aku percaya semua peristiwa ini ada maksud di balik semuanya. Dan akhirnya saya mulai bisa berdoa. Saya mulai bisa baca Alkitab.
Ya, dan saya melihat pertolongan Tuhan mulai tiba ketika saya bisa mengucap syukur. Beberapa importir mulai berdatangan dari Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Vespa pada saat itu. Dan importir-importir lainnya, dia bilang begini, Pak Yonatan, udah ya, jangan sedih. Cepat bangun itu tempat, kami akan dukung Bapak. Pembayaran Bapak selama ini bagus. Kami akan support kembali. Saya berkata, bagaimana dengan hutang saya yang begitu besar? Karena dengan satu agen saja ada yang sampai 800 juta, 600 juta, dan itu totalnya sangat besar. Dia berkata, udah Pak, nggak usah pusing. Cepat diperbaiki itu bengkel, kami akan drop barang lagi. Untuk hutang Bapak setelah bengkel berjalan, Bapak boleh cicil pelan-pelan. Dan saya melihat ini pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mendapatkan kekuatan. Dan akhirnya bengkel kami pun mulai direnovasi. Dan yang luar biasa, yang renovasi saya juga seorang hamba Tuhan. Dia berkata, Pak Yonatan, untuk ongkos tukang, saya kirim 14 tukang saya yang terbaik. Bapak nggak perlu bayar ongkos tukangnya. Bapak siapkan material saja, bahan bangunan. Dan saya akan berusaha untuk renovasi itu bengkel supaya cepat jadi lagi. Nah saat itu bengkel kami nggak tutup. Puji Tuhan lokasi kebakaran kami nggak jauh dari lahan mertua dan akhirnya dia ada satu lahan nggak terlalu besar lah, 1,5 kali 5 meter ya, dan akhirnya kami pasang tenda di depan. Karyawan 20 orang, satu pun nggak ada yang saya pecat ya, hanya kerja bergantian saja. Dan dengan modal kompresor lagi, kunci-kunci kami beli seadanya, spare part seadanya, kami tetap buka di pinggir jalan sambil menunggu renovasi itu selesai pada saat itu. Dan luar biasa, lebih kurang 1,5 bulan dikebut ya, dan akhirnya bengkel bisa selesai. Dan beberapa agen mulai berdatangan, saya berkata, bengkel udah jadi, tolong support saya spare part lagi. Dan akhirnya mereka support spare part ya, dan akhirnya spare part juga penuh lagi. Karyawan juga semua bekerja lagi. Dan luar biasanya, kalau nggak salah dalam waktu 3 tahun, bengkel juga mulai rame, langganan nggak ada yang pindah. Karyawan juga nggak ada satupun yang kami PHK. Ya, dan segala hutang-hutang kami yang besar mulai kami cicil, satu persatu mulai kami bereskan. Dan beberapa tahun kemudian, mungkin sekitar 4-5 tahun kemudian, lahan-lahan tanah di belakangnya mulai saya bebaskan, saya beli lagi meskipun nggak besar, dan saya perbesar bengkel saya. Dan akhirnya bengkel yang awalnya ukurannya nggak terlalu besar jadi lebih besar lagi. Dan puji Tuhan, omset itu bukannya turun malah naik pada saat itu. Ya, dan akhirnya perlahan tapi pasti mobil kami beli lagi. Kami punya 2 unit mobil lagi. Dan bengkel puji Tuhan dan akhirnya diberkati Tuhan luar biasa. Hutang-hutang akhirnya lunas dengan cara yang ajaib. Ya, hutang semua lunas. Tidak ada yang tersisa, kami bayar, kami komitmen. Semua hutang itu kami bayar. Bengkel mulai rame dan kami waktu itu induknya 1, cabang itu 3. Ya. Sekitar tanggal 31 Desember 2017, biasanya pergantian tahun itu saya doa resolusi kepada Tuhan. Sebagai pengusaha, Tuhan what next di tahun 2018, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Nah posisi saat itu sudah sekitar 25 tahun saya berbisnis bengkel kalau nggak salah. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah posisi saat itu, karena rumah saya nggak jauh dari Taman Impian Jaya Ancol, saya sudah dengar suara petasan, saya mulai berdoa, Tuhan what next Tuhan 2018, apa yang harus hamba-Mu kerjakan? Nah seperti mimpi tidak mimpi, saya seperti tertidur pada saat itu karena sudah subuh ya. Dan akhirnya saya mendapatkan satu suara dan berkata, ikut aku, sepenuhnya tinggalkan semua kenyamananku. Dan tiba-tiba muncul satu ayat itu, bagus sekali ayat itu, dan tulisannya itu sangat jelas. Hagai pertama ayat 4. Apakah kalian akan mendiami rumah kalian yang kalian papani dengan baik-baik, tetapi rumahku tetap menjadi runtuhan. Saya bertanya, berdoa sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa? Dan kembali suara itu dengan lembut berkata, tinggalkan semuanya. Kamu masuk ke pedalaman, cari rumahku yang rusak, perbaiki, aku akan menyertai. Saya berusaha untuk menolak, dan akhirnya saya nggak bisa tidur, saya insomnia. Ayat itu terus muncul.
Hagai pertama ayat 4, Hagai pertama ayat 4. Ya, mengapa rumah kalian dipapani dengan baik-baik tapi rumahku tetap jadi runtuhan. Nah, karena dibalik semua kegelisahan itu, waduh ini nggak beres nih. Kalau saya nggak tidur sampai insomnia seperti ini, kerjaan terganggu, pelayanan juga terganggu. Apa yang saya dengar, saya berusaha untuk menolak. Tetapi pada akhirnya karena istri memberikan dukungan dan dia berkata, udah Pi, kalau memang itu benar dari Tuhan, lakukan saja, taat saja. Dan akhirnya saya taat dan puji Tuhan ketika saya taat, Tuhan buka jalan. Waktu anak saya lulus satu persatu dari kuliah, mereka akhirnya mulai pada bekerja satu dengan yang lain. Dan anak nomor 1, nomor 2 juga saya lihat rajin seperti diri kami sebagai orang tua yang memberikan teladan dan usaha mereka cukup diberkati. Dan istri juga ketika saya full di pedalaman, dia juga bekerja. Pekerjaannya juga diberkati. Ya, jadi ada perbedaan antara orang yang hidup dari pelayanan. Orang kalau hidup dari pelayanan, ya motivasinya pasti akan jadi salah. Jadi nggak tulus lagi kalau saya perhatikan. Ya, Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah yang akan mengupai kehidupan kita.